Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Ibu Ndah tercinta. Yes. Ibu Ndah tercinta pada anak-anak sekolah rakyat. Betul. Ya, luar biasa sekali. Nah, Ibu, dari tadi kan kita bahas bagaimana metodenya, perencanaan seperti apa. Betul. Tapi belum tahu nih anak-anak yang bagaimana yang bisa masuk ke sekolah rakyat ini. Karena kalau kita bahas untuk lanjut ke menengah atas biasanya itu dari nilainya dilihat dari sistem zonasi. Ya. Nah, kalau sekolah rakyat tuh bagaimana? Apakah sama atau seperti apa? Baik. Jadi tadi di awal udah disebutkan sekolah rakyat ini didirikan tujuannya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan, betul. Ya, sehingga anak-anak tersebut tidak mewarisi kemiskinan dari orang tuanya. Makanya salah satu syaratnya harus dari keluarga, mohon maaf, miskin dan miskin ekstrim. Miskin dan miskin ekstrim. Ya. Oke, itu taunya bagaimana tuh? Itu kita ada yang namanya pendamping PKH gitu, Mbak. Oh, ya. Jadi nyangkut dengan program itu. Jadi perekrutan itu sebenarnya pendamping PKH dengan dinas sosial. Itu mereka yang menjaring siswanya. Dan juga keterlibatannya itu dari BPS, data dari BPS itu kan ada istilahnya namanya diprioritaskan itu adalah dari keluarga desil 1 dan desil 2. Desil 1 dan desil 2, baik. Oh, berarti itu syarat awalnya dulu? Iya, harus dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Nah, berarti ini apakah timnya nih yang survei sendiri atau bagaimana tuh? Apakah mereka yang langsung datang? Karena waktu awalnya kayaknya ini programnya belum terlalu sampai ya. Sosialisasinya. Sosialisasinya belum sampai ke segala penjuru maksudnya. Ya. Sebenarnya kalau sosialisasinya itu udah memang karena kita nggak berkecimpung di sana, jadi kita nggak tahu ya. Yeah. Saya juga sendiri pada saat ini dari mana siswanya? Kapan pendaftarannya gitu kan? Oh, ternyata diceritakan bahwa ini adalah semenjak keluarnya Inpres, maka segera dicari siswanya. Itu kita kebetulan ini dinas sosial kota. Di sana kita ada yang namanya pendamping PKH. PKH. Mereka berperan di sana ya? Iya, mereka pendamping PKH inilah yang mengasesmen layak atau tidaknya rumahnya. Kemudian anaknya juga diberikan semacam wejangan lah gitu, supaya mereka nanti ini ke sekolah rakyat itu seperti apa sih? Nah, begitu. Dikasih gambaran. Berarti ini enggak bicara lagi tentang nilai ya? Enggak, tidak ada kita masalah nilai itu kita abaikan. Gitu. Oke, di nomor sekian gitu ya? Karena memang syaratnya dari Pak Presiden itu keluarga miskin dan miskin ekstrim. Itu syarat utama. Baik. Nah, kalau tenaga pendidiknya bagaimana ini? Ini kan baru ya, baru tahun ini juga dan baru di bulan Juni. Iya, betul. Bagaimana tenaga pendidiknya itu? Kalau tenaga pendidik, kalau guru itu direkrut melalui tes P3K. Oh, berarti ini memang tesnya khusus untuk sekolah rakyat? Iya. Jadi bukan open guru secara umum gitu ya? Enggak, ini jadi guru-guru ini memang khusus direkrut untuk sekolah rakyat. Oh, dan di bawah Kementerian Sosial. Oh, beda ya dia ya? Kalau biasanya kan guru itu di bawah Kemdikdasmen. Nah, ini karena sekolah rakyat ini Pak Prabowo mandatkan ke Kementerian Sosial, maka perekrutan gurunya itu di bawah Kementerian Sosial. Di bawah Kementerian Sosial. Oh, baik. Berarti ini memang beda ya? Iya. Perekrutannya beda, pembentukannya juga beda. Jadi gitu memang untuk ke sekolah rakyat ini, Mbak, beberapa menteri itu bersinergi di sana. Jadi tidak hanya Kementerian Sosial saja. Kemendikdasmen ada, Kementerian PU ada, Kemenpan RB ada, itu. Iya, semuanya. Kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan juga ada. Pokoknya semua yang terkait di sekolah rakyat itu harus terlibat itu. Jadi ini lintas menteri gitu. Biasanya kan kalau perekrutan guru bersama, kan, kalau perekrutan guru kan hanya yang taunya Kemdikdasmen saja kan. Betul. Kalau sekolah kan yang taunya Kemdikdasmen saja. Kalau sekolah rakyat tidak begitu. Betul. Okay. Nah, ini kan Ibu sebelumnya sempat mengajar di sekolah biasa ya, sekolah umum. Sampai sekarang ini menjadi kepala sekolah di sekolah rakyat. Bagaimana nih perbedaan yang Ibu rasain gitu loh, kalau perbedaan secara sekolah umum apa, sekolah rakyat apa, tadi kan udah dijelaskan. Tapi yang Ibu rasakan gitu loh.
Ya, perbedaan yang jelas karena beda tempat, beda penugasan. Beda sistem Jadi kan juga, ya? iya. Jadi maksudnya kalau di sekolah lama kan kita hanya guru gitu Iya, kan. betul. Jadi skupnya itu hanya ya Mata siswa yang di itu. kelas Iya, gitu betul, kan yang kita benar, ajar benar, saja. benar. Cuman kalau di sini karena diamanahkan untuk menjadi ya untuk saat ini menjadi kepala sekolah, Benar. otomatis kan harus banyak yang dikerjakan Iya, gitu. benar. Tidak hanya kelas saja, gurunya juga seperti itu. Tapi alhamdulillah kita tidak ada ya dinamika itu pasti ada ya namanya sekolah perintis. Iya benar. Tapi berkat tim kerja yang solid tadi itu kita semuanya mampu mengatasi hal tersebut. Jadi setiap persoalan karena saya itu selalu menekankan ke rekan-rekan semuanya ada solusi, ada masalah harus dicari solusinya. Jangan Jadi ada masalah, masalahnya dikembangkan. Ya, Bahaya karena itu. akan menambah masalah lagi. Oke. Iya. Jadi kalau ada masalah, ayo kita cari solusinya apa. Tidak usah lagi kita bahas masalahnya apa. Gitu. Oke. Kita bahas itu Solusinya adalah solusinya. bagaimana gitu ya. Bisa jadi nanti yang ngomong masalah-masalah tadi, ya saya suruh solusinya sekarang apa. Ayo, gitu. Kita rembukan sama-sama. Langsung dituntut di tempat Iya. gitu ya. Bagaimana nih menurut Ibu sendiri keseruan yang ada di sekolah rakyat ini? Apalagi seorang kepala sekolahnya nih, Iya. pasti banyak tuh melihat bagaimana ini keadaan sekolahnya seperti apa dan bagaimana. Itu keseruan apa nih yang dirasakan? Ya, yang keseruannya yang jelas melihat anak-anak kita tadi, Mbak. Maksudnya mereka memang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Melihat mereka itu ceria gitu kan, mereka bahagia dengan sekolah di sana itu menjadi sebuah keseruan bagi kita. Iya, menjadi dimana semula tuh mikirnya aduh gimana anak-anak nanti. Tapi setelah kita buat mereka ternyata mereka nyaman, mereka bahagia, mereka happy itu sebuah kepuasan tersendiri gitu yang kita rasakan gitu. Mereka senang, mereka main-main sama teman-temannya. Jadi mereka itu enggak ini gitu kan. Jadi selalu kami selalu berikan motivasi ke anak, kalian harus percaya diri nak itu. Karena apapun latar belakang kita, kita itu adalah sama. Saya bilang tinggal lagi kita asah kemampuan yang ada pada diri kita tadi. Itu. Jadi mereka merasa bahagia gitu kan. Kalau di awal dulu ketika pertama ditanya mau pulang nak, pulang Bu. Nah kalau sekarang kalau ditanya mau pulang, nggak Bu. Gitu. Udah nyaman. Karena mereka udah nyaman. Bondingnya udah bagus iya, ya. di sekolah rakyat itu tadi. Gitu. Memang kita ya itulah keseruannya itu tadi Mbak. Iya, bergabung dengan anak-anak yang luar biasa ya. Iya, itu. Dan mereka semoga ini kan menjadi harapan bersama juga tentunya. Semoga apa yang udah dicita-citakan oleh pemerintah dan juga guru-guru yang sudah bersinergi bersama ini bisa terpenuhi, bisa tercapai untuk Indonesia, Bengkulu lebih maju lagi tentunya. Sekali. Nah, kalau Ibu sendiri bagaimana nih harapannya? Harapannya terkait sekolah rakyat, terkait juga pendidikan untuk anak-anak di Provinsi Bengkulu itu bagaimana? Boleh disampaikan Ibu? Dan boleh juga diajak mereka semua untuk rajin belajar. Boleh, silakan. Oke, jadi harapannya karena sekolah rakyat ini adalah sekolah baru, tahun ini adalah terutama di provinsi di kita itu adalah termasuk perintis. Maka harapan saya memang program ini adalah program Pak Presiden Prabowo, tapi program ini adalah program yang mulia. Karena kita di sini ingin memutuskan mata rantai kemiskinan, di mana anak-anaknya di sini di sekolah rakyat itu semuanya difasilitasi, sehingga mereka nanti anak-anak yang ada di sekolah rakyat itu adalah generasi menjadi jembatan emas untuk mereka menjadi generasi yang berkarakter, generasi yang baik, generasi yang cerdas dan tidak mewarisi kemiskinan dari keluarganya tadi. Harapkan bisa memutuskan rantai kemiskinan tersebut. Itu, Mbak. Terima kasih itu banyak. aja harapannya. Boleh juga sekali lagi untuk disampaikan kepada anak-anaknya biar rajin belajar. Ayo nak, tetap semangat, percaya diri, yakinlah kalian itu adalah anak-anak yang hebat. Yeay, tentunya harus percaya diri. Iya, betul. Modal pertama harus percaya diri dulu. Ntar dulu deh masalah apapun itu harus percaya diri dulu. Dengan begitu kemampuannya nanti akan lebih terasa. Akan bangkit mereka. Betul. Mereka bisa mampu mengoptimalkan diri mereka. Kalau mereka udah pede. Udah pede tadi. Iya, kalau nggak pede kan mereka udah ciut gitu kan. Iya, ngapain nggak pede ya? Orang kita punya otak yang sama ya, Iya. punya kesempatan yang sama, dan diharapkan punya kemampuan yang sama Betul juga. sekali, itu. Oke deh. Ibu terima kasih banyak loh. Karena sudah meluangkan waktunya Siap, untuk bisa terima hadir, kasih. cerita-cerita bareng kami di sini, dan semoga juga
ini semua bisa terjalan dengan baik dan Amin. terjalan sesuai dengan cita-cita semuanya ya. Siap. Salam juga untuk para guru-guru Iya, siap. yang ada di sekolah Iya. rakyat, guru-guru hebat. Guru bujangnya juga masih banyak di sana. Oh iya, terima kasih infonya ya. Salam juga untuk para anak-anak tercintanya ya. Terima kasih banyak Siap. Ibu. Baik, kami juga terima kasih sudah diundang ke sini gitu. Sekaligus Sama-sama. untuk publis sekolah rakyat tadi. Oke deh Ibu, nanti Ya. kita lanjutin lagi Oke, ya. siap, ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.